Hah, udahlah kamu tuh jauhin aja lah si Adam itu. Kasih ke Karin aja kenapa sih? Kamu itu sama aja kayak kakakmu ya. Maaf ya Bu Kekeh, nggak usah bawa-bawa mbak aku. Ini masalah aku sama Karin. Dan ibu tuh jangan ikut-ikutan deh, kenapa sih? Memang ya, orang tua zaman sekarang. Enggak deh ya, orang tuaku nggak kayak gitu. Ibu aja tuh, suka banget ngebelain anaknya yang salah. Jelas-jelas anaknya salah kok dibelain. Malu Bu jadi orang tua. Ntar anak yang ngelunjak, ibunya diinjak-injak lagi. Halah, anak kemarin sore, tahu apa kamu masalah itu? Udah, yang penting saya udah ngasih tahu kamu. Kamu harus ikutin apa mau saya. Dengar kamu. Kalau enggak, awas kamu satu keluarga ya. Alah Bu, dari dulu sampai sekarang ancamannya sama aja kayak gitu. Nggak mempan Bu, udah kebal nih, udah bosan dengernya. Aduh, cuaca nih panas banget. Apalagi tadi aku denger omongan Bu Keke, jadi makin panas deh badan ini. Gua minum apa ya enaknya yang seger-seger? Kenapa memang, Dok? Bu Keke, tadi dia nyamperin kamu ya? Lah Ibu, ngagetin aja sih. Tiba-tiba udah ngejogrok duduk di sini. Iya Bu, tadi Bu Keke nyamperin aku. Bukan nyamperin sih, tepatnya kayak ngelabrak gitu dia tuh. Emangnya dia ngapan, Dok? Kok dia ngelabrak kamu? Emang kamu salah apa? Ya biasalah Bu Keke. Tadi kan aku diantar sama Mas Adam. Tahu-tahu dia nyerobot, bilang aku jangan deket-deket Mas Adam karena si gebetan si Karin katanya. Padahal loh aku udah tanya sama Mas Adam, dia tuh nggak ada apa-apanya. Karin tuh yang cuma deket-deketin dia. Bu Keke malah ngiranya aneh-aneh banget, dikiranya aku ngebut Mas Adam dari Karin. Padahal mereka nggak ada apa-apa. Nggak mau cari tahu dulu, malah ngelabrak orang. Kamu tahu sendiri lah, Dok, Bu Keke tuh gimana. Ya udahlah, kamu kok usah deket-deket sama si Adam. Daripada kamu bermasalah sama orang itu, jauhin aja cari yang lain, cowok yang lain gitu loh. Gak usah sama si Adam. Males lah ibu tuh berurusan sama mereka. Loh, kok ibu bukan malah dukung aku sih Bu? Malah ibu nyuruh aku dengerin omongan Bu Keke. Jelas-jelas Mas Adam tuh nggak ada apa-apanya sama Karin loh Bu. Ya biarin dong aku deketin Mas Adam. Bukan gitu loh, Dok, maksud ibu. Ibu itu loh males berurusan sama keluarga mereka. Kamu gak ingat apa mbakmu kemarin itu? Sampai sekarang loh, bertahun-tahun loh. Jadi masalah itu aja males ibu tuh. Masalah Mbak kemarin itu Bu, harusnya tuh diselesaiin dari dulu Bu. Kenapa sampai sekarang tuh belum selesai? Itu karena ibu loh Bu. Ibu nyuruh Mbak diem. Ibu nyuruh Mbak lupain semuanya. Gak bisa loh Bu sebenarnya yang kayak gitu. Berlarut kan sampai sekarang dan mereka tuh seenaknya nginjek-injek kita Bu. Loh, kok kamu malah nyalain ibu, Tondo? Lah, keputusan ibu kemarin itu kan tuh terbaik untuk mbakmu. Untuk apa mbakmu itu sedih berlarut-larut demi nangisin cowok yang kurang ajar main belakang sama perempuan lain? Untuk apa kayak gitu, Dok? Ya, ibu udah bener lah. Tindakan ibu tuh udah bener loh Bu. Tapi ibu tuh nggak izinin Mbak untuk membela dirinya. Ibu malah nyuruh Mbak tuh diem, menahan semuanya sendiri loh Bu. Itu salah Bu. Lihat deh sekarang, bertahun-tahun kita tuh mendengar ocehan orang tentang Mbak Bu. Dibilang Mbak yang ngerebut Mas Anwar dari Mbak Kiki. Nyatanya apa Bu? Mbak Kiki kan Bu yang main belakang sama Mas Anwar. Dia yang ngerebut Mas itu dari Mbak. Mbak cuma diem Bu, cuma sedih, nangis di kamar. Salah Bu kayak gitu. Loh jadi mau gimana loh Mir? Mau kita rebut lagi tuh si Anwar dari si Kiki? Ya nggak mungkin toh. Ya udah kita ikhlas, nanti akan diganti sama Allah yang lebih dari itu. Udah, yang penting mbakmu sekarang itu kan udah mulai bangkit. Udah nggak usah lagi dipanas-panasin tuh buat melawan apalah itu. Biar semua tuh berjalan aja dengan sesuai keinginan Allah. Kita cukup diam, menahan aja udah. Kamu juga, lebih baik kamu gak usah deket-deket Adam lagi, biar gak ada jadi masalah lagi ke depannya loh, ya. Bukan itu loh Bu, maksud aku tuh, Ibu tuh harus jadi garda terdepan Mbak Bu. Sekarang kan Mbak tuh juga lagi di fase kayak menyendiri, sedih sendiri. Nah Ibu tuh lebih membela Mbak sekarang. Kalau ada orang yang
Ngelabrak Mbak, jelek-jelekin Mbak, fitnah Mbak. Ibu yang harus bela, Bu. Kalau perlu, Ibu kasih tahu nih semua satu komplek kalau Mbak tuh nggak salah selama ini. Yang salah itu Mbak Kiki karena dia yang ngerebut Mas Anwar dari Mbak. Gitu harusnya, Bu, biar mereka tuh nggak seenaknya sama kita. Ibu loh udah males lah Mir kayak gitu, udah tua loh ibu. Udah kita diemin aja mereka, lama-lama juga mereka berhenti loh Mir. Udah kamu tenang aja, semua itu udah di jalannya, udah tenangin aja ya. Berarti dari tadi aku ngomong Ibu tuh nggak ngerti, nggak paham ya, Bu? Ya udah, kalau emang Ibu nggak mau, biar aku, Bu, yang jadi garda terdepan Mbak. Dan siapapun yang menghina Mbak, akan aku bela, Bu. Dan bila perlu, aku yang akan ngejelasin ke semua orang kalau selama ini tuh Mbak nggak salah, Bu. Keluarga mereka yang salah. Dan aku juga nggak akan berhenti sama Mas Adam. Karena aku udah cinta sama Mas Adam. Dan aku akan perjuangin Mas Adam. Aku nggak mau kesalahan Mbak yang lalu keulang lagi di aku. Ya, Bu, ya. Dek, kamu lagi ngapain? Mbak lagi pengen ngomong sama kamu, Dek. Loh, Mbak, kenapa nangis, Mbak? Tadi Mbak denger omongan kamu sama Ibu. Mbak makasih banget ya, Dek. Sama ini kamu udah bela Mbak. Kamu percaya sama Mbak. Dan maafin ya, Mbak. Semua ini salah Mbak. Jadi kamu kena imbasnya, Dek. Udah, Mbak. Mbak jangan nangis. Udah tenang aja ya, Mbak. Aku bakal jadi garda terdepan Mbak. Ya, kita selesain semuanya ini, Mbak. Makasih ya, Dek. Itu Mila, kesitulah aku. Coba udah lama nggak ketemu dia. Assalamualaikum Mil, apa kabar? Waalaikumsalam. Mas Anwar, ngapain kamu di sini? Aku lagi nginep di rumahnya Ibu Kiki mertuaku. Aku kangen Mil sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Apa kamu sehat? Alhamdulillah, kabar aku baik, Mas. Makasih ya kamu udah nanyain kabar aku. Tapi lebih baik kamu masuk aja deh ke dalam. Aku nggak mau timbul fitnah dan aku nggak mau ada masalah sama Kiki dan Bu Keke. Jadi lebih baik kamu pergi dari sini ya, Mas. Dan aku juga mau berangkat kerja nih. Alhamdulillah kalau kamu baik Mil. Aku kangen sama kamu Mil. Maaf, Mas. Aku duluan. Itu taksinya udah datang. Bagus ya kamu Mas, nganterin mantan pacar kamu berangkat kerja. Masuk kamu Mas, ngapain kamu di situ? Ada aja kamu tuh. Kamu ngapain Mas ada di situ? Nostalgia bareng sama dia? Emang kenapa kalau nostalgia sama dia? Salah, dia kan mantanku, wajarlah aku nostalgia sama dia. Kamu tuh jahat banget ya Mas, kamu tuh gak pernah hargain perasaanku. Ini loh, lagi di rumah ibu, kamu malah enak-enakan ngobrol sama dia. Gimana kalau ibu lihat tadi? Ya mau gimana lagi, aku lihat dia, wajar aku kangen. Aku loh 8 tahun lo pacaran sama dia, tiba-tiba aku nikah sama kamu. Gimana? Harusnya tuh kamu ngerti perasaanku. Aku juga cuma ngobrol sama dia, cuma nanya kabar doang. Gitu aja repot. Tega banget kamu Mas ngomong kayak gitu. Tapi setidaknya aku ini istri kamu. Jadi kamu tuh cuma boleh cinta dan sayang tuh dan perhatian kamu tuh cuma untuk aku, bukan untuk orang lain. Terus kayak gitu Mas. Aku tuh gak pernah cinta dan sayang sama kamu, Ki. Apa kamu lupa omongan aku dari dulu? Aku cuma sayang dan cinta sama Mila. Dan kamu hancurin 8 tahun kami dengan berpura-pura hamil anakku. Dan sekarang kamu nuntut aku perhatian sama kamu. Ya gak bisa lah. Sampai kapanpun aku akan tetap kayak gini. Udahlah, aku gak mau bertambah marah sama kamu. Jangan sampai aku ninggalin rumah ini. Dengar kamu, Ki. Tukang rebut gebetan orang dateng. Berani banget datang ke sini. Maksud kamu apa, Karin? Kamu ngomongin aku ya? Ya iyalah, siapa lagi yang mau aku omongin? Ya elu lah. Yaudah yuk guys, kita pergi. Males banget ngeliat dia. Karin, sebentar.
Saya mau bicara sama kamu. Bapak mau bicara tentang apa, Pak? Kok kayaknya serius banget sih? Saya harap kamu berhenti menganggap saya gebetan kamu, Karin. Soalnya saya merasa terganggu aja dengan hal itu. Terutama juga kepada Mira. Kamu tolong jangan diskriminasi dia ya. Dia itu adalah bawahan saya. Kalau ada apa-apa dengan dia, kamu berurusan sama saya. Jadi saya mohon profesional kamu dalam pekerjaan ini. Kalau kamu tidak bisa, silahkan kamu ajukan surat resign keluar dari perusahaan ini. Mengerti Karin? Saya tidak mau ada masalah dengan siapapun, jadi saya mohon kamu tolong mengerti. Baik, Pak. Assalamualaikum. Enak banget ya, sore-sore mesti main HP, duduk-duduk manis. Udah masak belum, Mbak? Aku lapar banget nih, mau langsung makan. Lu minta gue masak? Ya lu masak sendiri lah, ngapain juga gue masakin lu? Lah, ya lu kan gak kerja, Mbak. Ya masak lah di rumah. Ya ngapain lu di rumah? Emangnya dari tadi main HP? Bukan dibantuin ibu, lu malah main-main lu. Ya serah gue lah, gue mau ngapain di rumah ini. Ngapain lu repot? Kalau lu lapar ya lu masak atau lu beli sana. Kemanjaan amat lu jadi orang. Kok lu jadi sewot sih, Mbak? Makanya lu sering berantem sama suami lu. Sewot gini, baru dia aja ngomong gitu, langsung marah. Aneh lu, Mbak. Makanya, Mbak, kalau nggak mau capek, susahin hidupnya, cari suami itu yang bener. Jangan bisanya cuma numpang sama keluarga doang. Buat malu aja sih lu. Berani lu ngomong gitu sama gue. Sialan lu. Oh, pose ribut-ribut. Buat malu aja lo teriak-teriak begitu. Karin, udah sana, siap-siap, beres-beres, langsung makan. Itu udah masak itu loh. Ini juga nih kamu, Ki, beres-beres kayak sana bantuin ibu. Malah main HP aja dari tadi. Tukang ganggu suami orang lewat. Nggak ada malunya banget sih. Gak malu ya Mbak Kiki? Maling teriak maling. Tukang ngerebut punya orang, tapi malah teriakin orang. Gimana sih Mbak? Gak ada malunya sama sekali ya? Anak kemarin sore, tahu apa kamu? Ya tahu lah Mbak. Mbak loh yang ngerusakin acara pernikahan Mbakku. Mbak juga loh yang ngerebut calon suami Mbakku. Mbak juga loh yang ngambil semua kebahagiaan Mbakku. Tapi Mbak malah teriakin kami. Mbak gak malu? Gak punya malu Mbak? Atau keluarga Mbak tuh memang semuanya gak punya malu ya? Aduh Mbak, zaman sekarang masih ada yang lain, ngapain ngambil punya orang? Malu-maluin Mbak, hidup kayak gitu, gak ada gunanya. Udah deh, malu diliatin orang, didengar orang. Udah yaudah kita pulang. Biarin Mbak, biar selesai semua ini. Mbak Kiki, asal Mbak tahu ya, kami diem selama ini itu bukan berarti kami kalah loh Mbak. Asal Mbak tahu, Mbakku jauh lebih bahagia sekarang. Dan Mbak coba lihat Mbak sekarang gimana? Enak hasil rebutan, enak hasil ngambil punya orang, enak Mbak. Kayaknya hidup Mbak gini-gini aja dari dulu sampai sekarang, nggak ada bahagia-bahagianya aku lihat. Mbak, asal Mbak tahu ya Mbak ya, semua orang itu ngira Mbakku lah yang mengganggu suami Mbak. Padahal apa? Mbak yang ngambil calon suami Mbakku. Tapi Mbak malah sok tersakiti kayak gini. Ngaca Mbak, jadi orang ngaca. Jangan sok korban, padahal pelaku. Oh, berani ya kamu anak kecil? Ih, benci banget aku sama kamu, Milah. Awas kamu ya, Milah. Hei, ibu-ibu. Udah lama ya aku lo nggak ketemu sama ibu kakak. Kemana ya ibu itu? Apa udah kurus dia? Udah lama nih gak ketemu dia aku. Mbak Yur ketinggalan berita. Buku udah pindah ke kampungnya. Kemarin anaknya yang pertama itu si Kiki berantem sama anaknya Bu Minah. Katanya ngeri banget berantemnya. Si Kiki itu sampai mukulin anaknya Bu Minah loh. Ngeri katanya loh. Gara-gara apa Bu anaknya Bu Keke itu mukul sampai berantem begitu? Kalau saya boleh tahu.
Katanya sih si Kiki itu nuduh si Mila ngegangguin suaminya. Dan ternyata si Kiki loh yang malahan ngerebut calon suaminya Mbak Mila itu yang jadi suaminya sekarang. Ih, nggak banget lah itu keluarga. Kita dihasut sama Bu Keke. Ternyata. Tapi aku udah minta maaf sih sama Bu Mina kemarin. Kalian tuh belum minta maaf kan? Minta maaf, Gih. Ayo ngomongin saya ya. Udah, nggak usah pakai-pakai minta maaf sama saya. Saya lo nggak pernah marah sama ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, ya. Sekarang semua fitnah udah terselesaikan. Alhamdulillah saya udah bisa hidup tenang sama anak-anak saya. Kasih ya ibu-ibu, udah doa yang baik-baik untuk anak-anak saya. Iya ya Bu, alhamdulillah sekarang ibu udah seneng kelihatannya. Tapi kasihan ya Bu Keke ditinggalin anak-anaknya. Terus sekarang juga suaminya katanya ada main sama perempuan ya. Kasihan ya Bu ya. Ya udah deh ya, kita doain aja ya Bu. Iya Bu, benar. Kita tuh harus doain orang yang baik-baik agar kebaikannya itu juga berbalik ke kita. Ya kalau kita doain orang yang buruk-buruk, pasti buruk-buruknya itu akan berbalik ke kita. Ya Bu ya, saya yakin juga semua masalah Bu Keke alami sekarang pasti nanti akan terselesaikan. Kita doa aja ya Bu, yang baik-baik yang pokoknya. Semangat terus kita tuh menjalani hidup. Walaupun semua ada rintangan, semua ada ujian, pasti itu semua akan terselesaikan. Percaya aja sama Allah, pasti Allah akan selalu sama kita dan bantu kita ya ibu-ibu.